Shalom pemirsa. pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya, Daniel Hendrata, dan juga istri saya, Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Iya, pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugerah.net. Di mana, Deb? Di www.anugerah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, suatu kesempatan buat kami untuk dapat kembali datang di layar televisi Anda, dan hari ini kami akan mengangkat suatu topik yang sangat menarik, yaitu sampai ke ujung bumi. Nah, topik ini kita akan berbicara, Deb, bagaimana gereja Tuhan, ya. Gereja ini bukan hanya berbicara tentunya masalah organisasi, tetapi lebih daripada itu, gereja yang dimasukkan oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang diselamatkan dan orang-orang yang sekarang mengerti akan fungsi dan tugasnya tentang apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Untuk melakukan bagaimana kita bisa diutus, Deb, melakukan banyak karya sampai ke ujung bumi. Betul ya? Betul Nah, sekali. siapa narasumber yang akan kita Narasumber kita hari ini adalah Bapak Darmadi Sutanto. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang juga seorang profesional di dunia usaha, yang tentunya akan memberkati kita semua dengan insight yang dia punya. Betul, ya. Untuk itu pemirsa, tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari sama-sama kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Jadi saksi itu kasih. Love caranya, selain cuma berkhotbah. Kata misi berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah mengutus. Pelayanan misi atau pelayanan pengutusan seringkali menjadi pelayanan yang dihindari di dalam gereja karena sulitnya medan yang dituju dan besarnya dana yang dibutuhkan. Dalam studio Good News episode Sampai ke Ujung Bumi telah hadir seorang narasumber luar biasa. Bukan hanya sukses di bidang pekerjaannya, namun juga merupakan salah satu penatua di gerejanya saat ini. Darmadi Sutanto, seseorang yang akan berbagi tentang bagaimana gereja harus menjalankan pelayanan misi yang akan membawa dampak bagi banyak orang. Jangan lewatkan penuturan selengkapnya hanya di Good News Program. Nah, uang itu pada saat memang sudah ada uangnya. Di situ kita baru mengerti. Pada kesempatan yang baik di Good News Program pada hari ini kita mengangkat satu topik, yaitu sampai ke ujung bumi, dengan seorang narasumber yang sebenarnya tidak asing lagi, yaitu Bapak Darmadi Sutanto, seorang teman dekat dari kami dan juga seorang hamba Tuhan yang luar biasa sekaligus seorang profesional. Silakan. Ya, shalom Pak Darmadi. Shalom. Apa kabar? Baik. Sudah lama nih Pak ya, Sudah lama. nggak kembali ke Lumayan. Good News baru hari ini ya. Nah, Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu buat pemirsa di rumah ya, yang mungkin belum pernah tahu Pak Darmadi ini siapa. Oh, ya, saya seorang hamba Tuhan. Saya dipercaya Tuhan untuk memimpin sebuah jemaat Abba Love yang ada di Fatmawati. Tetapi memang saya bukan full time yang dikatakan mungkin saya bekerja sepenuh waktu, karena saya masih bekerja secara profesional di satu perusahaan CT Corpora. Ya, jadi ya perusahaan grup perusahaan yang banyak bergerak di bidang consumer, retail, ya. Berbagai bidang dari retail sampai bank dan lain sebagainya. Ceritakan tentang keluarga Bapak. Saya tentu saja istri cuma satu ya. Ya. Anaknya 4, dan perempuan 3 dan 1 laki-laki. Wow. Yang paling gede sekarang umur berapa? Yang besar umur 20 dan 18, kemudian umur 14 dan 11. Nah, kalau sibuk pelayanan, sibuk dalam pekerjaan, dan juga sibuk sebagai orang tua, juggling time, bisa cerita dikit nggak? Saya sering ditanya mengenai hal itu, karena saya juga cukup aktif di banyak organisasi. Betul. Bagaimana membagi waktu. Bahkan bisa sampai ke Good News Program hari ini. Iya. Kalau ini semua rapat diberhentikan. Wow, puji Tuhan. Thank you, Pak. Sebetulnya buat saya membagi waktu ya tinggal dibagi. Asal kita disiplin dengan pembagian waktu itu, semuanya bisa berjalan dengan baik. Karena kadang-kadang kita
selalu berpikir apa namanya ya, bekerja itu selalu nggak cukup waktu ya. Betul. Tapi kalau saya selalu berpikir kita menyiapkan waktu untuk bekerja. Jadi untuk keluarga, untuk pelayanan dan lain sebagainya. Jadi disiplin saja. Kalau memang sudah waktunya melakukan yang lain ya stop, nggak usah terlalu dipikirin ya. Move on terus. Ya buat saya seperti contohnya ya, hari Senin sampai Jumat adalah waktu bekerja, kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Ya. Tetapi Sabtu adalah waktu keluarga dan pelayanan, dan Minggu ya sudah, kita nggak usah pikirin kerjaan. Ya, walaupun begitu banyak hal yang sepertinya belum selesai, tetapi kita percaya bahwa susah payah kita nggak nambahin. Jadi apa namanya, kita sudah bekerja dengan baik di waktu bekerja, dan fokus pada keluarga dan pelayanan dengan baik di waktu keluarga dan pelayanan. Nah, tinggal dibagi saja dengan disiplin itu ya semuanya bisa jalan. Good. Ya. Puji Tuhan, silakan. Nah, Ayo. Pak, hari ini kita akan berbicara, topiknya adalah tentang sampai ke ujung bumi. Dan kita tahu kalau kita bicara tentang hal ini berbicara tentang amanat agung dari Tuhan Yesus. Ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, kita dikasih amanat agung, harus mengabarkan kabar baik sampai ke ujung bumi ya Pak. Nah, masalahnya adalah kita lihat dalam realita kehidupan. Seringkali yang namanya pelayanan misi ini tidak menjadi prioritas. Nah, kalau dihubung-hubungkan pasti masalahnya karena mahal sekali melakukan pelayanan misi. Menurut Pak Darmadi bagaimana ini Pak? Nah, kita sebagai orang-orang percaya harus tahu ya, bahwa Tuhan juga pakai uang untuk melakukan pekerjaannya. Pekerjaan Tuhan itu perlu biaya dan sangat mahal. Dan kita sebagai orang percaya, siapa yang mendanai? Ya kita sendiri. Karena Tuhan tidak pernah memerintahkan orang lain untuk melakukan itu. Jadi kalau gereja memahami itu, apapun berkat yang kita terima sebagai individu, sebagai gereja, ya itu tahu bahwa Tuhan mau pakai itu juga untuk melakukan pekerjaannya. Hari ini pekerjaan misi itu sangat mahal. Betul. Kita harus menjangkau banyak sampai ujung bumi. Ya. Kenapa kalau travel liburan kita spend mau ya, tetapi kalau sudah berbicara menjangkau orang sampai ujung bumi, kita jadi pelit. Karena kita, itu yang saya sebut cinta uang. Cinta uang adalah ketika kita terima uang, kita punya uang itu sudah ada. Baru kita bisa merasakan bagaimana kita spendnya. Gitu. Ngalami nggak Pak? Ngalamin. Saya mengerti mengenai cinta uang ketika saya mulai gajinya lebih besar, mulai semakin besar, semakin besar semakin banyak yang harus kita berikan, terutama perpuluhan. Berarti lagi diberkati luar biasa. Ya, semakin kita diberkati, semakin kita tahu apa artinya cinta uang. Karena kita hanya bisa ngerti cinta uang ketika pada saat uangnya ada ya Pak ya. Mana kita bisa bilang cinta istri kalau istrinya belum ada. Jadi tidak terbukti ya banyak Pak. orang berbicara, wah kalau kerja terlalu keras, ngelupain pelayanan itu cinta uang. Enggak, cinta uang itu pada saat memang sudah ada uangnya. Di situ kita baru mengerti. Pada saat berat melepaskan gitu ya Pak ya. Berat melepaskan. Beda waktu kita masih sederhana, uangnya belum banyak. Begitu mudah kita memberi persembahan. Tapi begitu perpuluhannya harus besar. Itu perlu doa 7 hari 7 malam. Gitu ya. Apa yang Bapak lakukan supaya cinta uang ini bisa digelontor dalam diri Pak Darmadi? Simple, memberi. Jadi kalau menurut saya kita harus berpikir. Contoh paling yang kita lakukan setiap bulan atau mungkin kalau bekerja setiap tahun, yang bisnis setiap tahun, yaitu perpuluhan. Perpuluhan itu adalah perintah. Nah, saya sering mengajarkan kepada jemaat saya begini, jangan berpikir yang 1/10, berpikirlah yang 90. Ya. Karena begini, pada waktu kita 1/10-nya itu besar dan berat, sebetulnya kita harus mensyukuri yang 90. Tuhan itu baik loh. Ngomongnya perpuluhan. Kalau per 90-an kita semua murtad. Padahal 1/10 aja udah susah. Padahal seluruhnya milik Tuhan ya. Kita cuma diminta. Betul, tetapi yang 10% ini Tuhan bilang ini milikku dan milik gerejaku yang nggak boleh kamu pakai. Jadi Tuhan bahkan berbicara kalau itu tidak diberikan itu sudah mencuri. Kalau yang 90 nggak dibilang mencuri. Walaupun itu milik Tuhan, karena Tuhan juga memberi kita keleluasaan boleh menikmati berkat Tuhan. Nah, jadi saya selalu mengajar kalau kita berpikir yang 90 kita jadi bersyukur. Betul. Kalau berpikir yang 10 kita jadi berat karena harus berikan. Oke, kita akan berbicara nanti lebih panjang lebar tentang sampai ke ujung bumi Pak. Kita akan take a break dulu sebentar. Oke, pemirsa sekalian ya, kita akan belajar lebih dalam lagi dari satu orang yang luar biasa ini. Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Lakukan apa yang ada di dalam hatimu yang Tuhan suruh. Ya, Tuhan suruh. Ya, jangan nunggu pemimpin bikin program apa.
Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Sampai ke ujung bumi hanya di Good News Program. Pemirsa, amanat agung itu diberikan kepada Tuhan Yesus kepada kita sebelum dia naik ke surga. Nah, kita sedang menunggu-nunggu Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya seperti yang dia janjikan. Tapi jangan-jangan Tuhan Yesus itu belum datang hari ini karena kita belum menggenapi amanat agung yang dia berikan. Nah, gimana nih Pak Darmadi? Kalau kita bicara sampai ke ujung bumi ya Pak, sebenarnya ini hanya tugas pendeta, penginjil, hamba Tuhan, tugas gereja, atau juga tugas semua orang untuk terlibat di dalamnya? Jelas tugas semua orang, karena ayat itu diberikan bahwa kita harus jadikan semua bangsa murid itu kan tidak kepada spesifik pendeta, rasul, atau siapapun ya. Itu kepada setiap orang yang percaya Tuhan. Dan saya kira tugas sampai ke ujung bumi itu hanya bisa sampai terjadi, benar-benar terjadi kalau kita bekerja sebagai tubuh Kristus. Sebagai tubuh Kristus. Maksud saya begini, kita ini gereja ataupun individual perlu bekerja sama, saling bekerja sama. Karena setiap orang, seperti juga Tuhan merepresentasikan kita sebagai tubuh ya. Setiap orang, setiap pribadi murid Kristus, setiap gereja itu adalah bagian dari tubuh. Dan kepalanya adalah Tuhan Yesus. Nah, setiap tubuh itu punya fungsi beda-beda. Demikian juga di dalam misi. Ada orang yang dikirim ke tempat-tempat tertentu ya. Karena saya percaya Tuhan itu bekerja juga secara natural. Selain secara drive ya, mengirim orang dan lain sebagainya, tapi juga secara natural. Contohnya, saya adalah seorang profesional. Secara natural Tuhan juga menaruh saya di dunia profesional, di marketplace, di mana itu adalah tempat saya. Untuk saya melayani Tuhan, untuk saya juga memberitakan Injil, tidak hanya di gereja saja. Nah, tapi ada juga orang yang dikirim sampai ke ujung bumi, ada yang punya hati sampai mungkin ke pelosok-pelosok, ke pedalaman-pedalaman. Ada orang yang punya hati sedemikian, yang mungkin saya sendiri tidak bisa melakukannya. Ya, kalaupun saya melakukan, saya memaksakan diri dan tidak punya kasih karunia untuk melakukan itu. Nah, jadi saya percaya bahwa firman yang mengatakan bahwa kita harus menjadi saksi sampai ujung bumi itu bisa terjadi juga dalam hidup saya. Ya, tapi bukan dengan cara saya pergi ke ujung bumi. Caranya bagaimana, Pak? Caranya adalah kita hanya bekerja sama memastikan dengan tubuh Kristus, yaitu orang-orang yang bekerja sampai ujung bumi itu, dan kita bekerja bersama-sama. Jadi perlu kolaborasi. Kolaborasi, ya. Mungkin kita sebagai orang yang ada di Jakarta gitu ya, yang Tuhan kasih karunia-Nya adalah di Jakarta. Bagaimana kita sampai ujung bumi? Kita bekerja dengan orang-orang yang pergi ke ujung bumi. Pastikan mereka benar-benar sampai ke ujung bumi, bisa hidup di ujung bumi, bisa menjadi berkat di ujung bumi. Kemana? Contohnya pergi ke Papua. Kita pastikan orang yang dikirim ke Papua itu adalah orang yang betul-betul punya hati di sana, dan pastikan mereka hidup di sana, dan mereka bisa melayani dengan sempurna. Contoh paling gampang sebetulnya dengan dana kan. Saya banyak mendapat cerita-cerita orang-orang yang dikirim misi ujung-ujung itu akhirnya pulang seperti kalah perang. Tapi bukan karena dia kehilangan passion melayani Tuhan, tapi dia tidak bisa hidup. Ya, tidak bisa hidup karena support yang lama berhenti. Nah, banyak orang yang support donatur-donatur ini berhenti karena kondisi ekonomi, berbagai macam, hatinya sudah hilang. Tapi orang yang sudah kadung pergi, kan mereka juga perlu makan, punya anak, mereka harus hidup, mereka harus hidup sehari-hari, harus sekolah anaknya dan lain sebagainya. Kalau kita mendukung dia, sebetulnya saya percaya Tuhan tahu kita juga sudah sampai ujung bumi. Pastiin dia hidup dengan baik, keluarganya baik, sehingga dia tetap bisa melayani dengan luar biasa, tetap tumbuh di ujung Karena bumi. memang betul Pak, pelayanan di pedalaman terutama atau pelayanan misi itu sangat sukar sekali. Ada begitu banyak daerah-daerah, dan salah satu tempat yang kami pun masuki adalah tempat yang sangat sukar. Di sana sehingga tidak ada fasilitas medis, tidak ada listrik, tidak ada toko kelontong pun nggak ada, dan sangat sukar sekali. Sehingga memang betul ya diperlukan kebersamaan tubuh Kristus ya. Betul. Nah Pak, dalam hal ini terus kita juga melihat ya, gereja-gereja zaman sekarang ada juga yang nggak punya departemen misi di dalamnya, dengan alasan kami mau pelayanan ke dalam aja, internal gitu. Ini menurut Bapak bagaimana? Ya menurut saya perlu bertobat.
gereja yang demikian. Saya mau katakan ya ini akhir zaman ya. Saya kira di akhir zaman ini kita harus tahu apa yang Alkitab katakan. Banyak orang sekarang sudah Injilnya itu menurut saya nggak tepat. Yang kita diajarkan adalah Injil Yesus Kristus, Injil Kerajaan Allah. Tetapi banyak yang diajarkan di gereja-gereja adalah Injil kemakmuran, Injil kesuksesan, Injil kesembuhan ya, dan Injil-Injil yang lain yang justru bukan esensinya apa yang Tuhan pikirkan, Kristus pikirkan. Kalau perhatikan di dalam firman Tuhan di 4 ini ya Injil aja apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jarang bicara walaupun dia banyak menyembuhkan dan lain sebagainya. Tetapi selalu dikatakan dia mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Dia mengabarkan mengenai pertobatan. 2 hal, pertobatan dan Injil Kerajaan Allah. Saya kira gereja harus kembali lagi kepada apa yang menjadi hati dan visi Kristus. Kesembuhan, sukses, dan lain sebagainya itu adalah embel-embel saja. Embel-embel. Jadi jangan fokus di embel-embelnya gitu ya Pak? Oke. Jadi kita departemen misi, di tempat kami nggak ada departemen misi karena semua orang harus pergi misi. Nah, kelemahan punya departemen misi seolah-olah misi jadi kerjaannya si departemen misi. Nah, bukan tanggung jawab semua orang gitu ya Pak? Ya. Jadi kalau di kami nggak ada, tapi kami berkata bahwa setiap orang, setiap jemaat itu harus pergi. Tapi setiap orang pergi dan melakukan. Nah, itu powerful banget Pak. Nah ini kalau nggak ada departemen misi dan jemaatnya juga nggak pergi kemana-mana, itu bagaimana? Karena nggak pernah diomongin. Ya, jemaat itu kan tergantung apa yang diomongin. Hari ini banyak juga gereja yang sekedar khotbah mengenai motivasi supaya jemaat senang, merasa dikuatkan. Itu nggak salah. Tetapi hari ini saya kira di akhir zaman ini mesti berbicara mengenai Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus itu hati dan heart and mind-nya apa sih? Betul. Ya. Ya. Lihat aja khotbahnya Tuhan Yesus. Nah ini sebelum kita nanti juga masuk lebih dalam, kita ingin tahu nih di gereja Bapak sendiri mungkin banyak orang nggak tahu apa yang Bapak lakukan bersama dengan jemaat dan seluruh penatua-penatua yang ada di sana. Di kami itu prinsip cuman begini, saya selalu mengajar kepada jemaat ya, lakukan apa yang ada di dalam hatimu yang Tuhan suruh, ya Tuhan suruh, ya jangan nunggu pemimpin bikin program apa, tetapi Tuhan suruh. Nah, kalau Tuhan menyatakan sesuatu di dalam hatimu, datang kepada pemimpin dan bilang saya mau melakukan ini, ya. Nah, saya selalu cuma punya satu pertanyaan dan hanya boleh dijawab dengan satu jawaban. Saya pertanyaannya bilang begini, oke, kamu punya hati itu. Contohnya, beberapa nih jemaat datang, Pak, saya itu punya kerinduan melayani sebuah komunitas, mamanya. Ya udah, pertanyaan saya cuma satu, siapa yang akan melakukannya? Dan jawabannya hanya boleh satu. Saya. Kalau jawabannya, oh Pak, saya lain. punya hati tapi tolong ini departemen lain, saya bilang ke laut aja, udah, nggak usah diomongin. Ya. Tapi kalau jawabannya saya, kamu bilang pergi selebihnya urusan saya. Wow. Urusan saya begini, urusan saya. Apa saja yang kamu butuhkan, saya yang ngurus. Termasuk dana ya? Termasuk dana. Kadang-kadang orang bilang, saya doakan kamu. Dananya Pak, ya berdoa. Enggak. Kalau saya bilang urusan dana, urusan infrastruktur, urusan apapun, itu menjadi urusan saya. Luar biasa. Tapi yang pergi kamu. Karena kamu yang dikasih hati. Nah, pengalaman di tempat kami, orang yang pergi-pergi demikian, ya, dan kita support habis-habisan, mereka kan orang-orang yang, karena kasih karunia-Nya di situ, dia orang yang bertahan di dalam kesulitan. Dan kami tidak pernah itu hit and run. Kami selalu kalau melayani di satu tempat melalui jemaat kami tersebut atau komsel tersebut, kami selalu berpikir seterusnya sampai Tuhan suruh berhenti. Sampai Tuhan Yesus datang. Sampai Tuhan suruh berhenti. Saya nggak tahu. Sampai Tuhan suruh berhenti. Nah, karena berarti di sana yang saya dengar dari Bapak adalah ada rumah Rafa ya. Ada orang-orang yang schizophrenia, yang gangguan jiwa, yang gangguan mental ya. Kemudian apalagi sekolah ya. Sekolah kita ada 4 sekolah miskin sekolah. yang betul-betul kita danain. Terus kemudian ada apa lagi Pak? Ada untuk rumah yang homeless ya, siapapun boleh masuk ke rumah tersebut. Ya betul. Kami ada juga klinik. Kami ada juga rumah orang gila ya. Ya rumah gila yang rumah Rafa tadi. Oh rumah Rafa tadi itu. Rumah Rafa tadi. Iya jadi. Ya dan kami juga melayani yatim piatu. Nah ini sampai ujung bumi dengan pelayanan dengan orang lain. Asik. Tidak selalu dilakukan oleh gereja kami sendiri. Pelayanan yang lain. Ya. Jadi pemirsa sekalian bukan hanya bicara, tetapi hari ini kita boleh belajar dari seorang yang luar biasa, gereja yang dynamic banget. Nah kita akan take break dulu, kita akan menyaksikan seorang artis yang akan memberkati Anda. Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku terimalah Tuhan.
kebersamaanku. Pada kesempatan kali ini, kami kembali mengadakan kegiatan eduwisata yang dilaksanakan di Museum Nasional Jakarta Pusat. Diikuti oleh 87 murid yang tergabung dalam program Beasiswa Adikku Sayang, serta didampingi oleh guru-guru dari setiap center. Bahkan salah satu dari ambasador program Adikku Sayang, yaitu Elvira Natali, ikut hadir dalam field trip kali ini. Sambil mencatat, murid-murid Adikku Sayang berkeliling mendengar penjelasan dari pemandu. Banyak di antara mereka yang belum pernah mengunjungi Museum Nasional. Di sana kita dapat belajar mengenai arca-arca peninggalan masa kerajaan di Indonesia. Ada pula mengenai perjalanan peradaban manusia purba di Indonesia. Yang paling menarik di sini, kita dapat melihat keunikan dan keragaman budaya yang terdapat di setiap daerah di Indonesia, mulai dari alat musik sampai kepercayaan dari suku-suku di Indonesia. Acara dilanjutkan dengan makan siang dan merayakan Natal bersama. Pastor Daniel Henrata memberikan motivasi singkat kepada para murid untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan atau kesulitan kehidupan. Ambasador Adikku Sayang, Elvira Natali, tak ketinggalan memberikan kesaksian pujian dalam rangka memperingati Hari Ibu. Perasaan haru terlihat di wajah murid-murid Adikku Sayang saat mengingat tentang ibu mereka. Elvira juga membagikan kepada murid-murid Adikku Sayang se-Jabodetabek goodie bag. Setelah itu, kami menyaksikan penampilan dari murid-murid Adikku Sayang dari setiap center. Ada yang bernyanyi, ada juga yang menari. Tidak lupa kami mengajak murid-murid Adikku Sayang untuk membuat kartu ucapan terima kasih yang akan dikirimkan kepada sponsor yang telah mendukung mereka selama ini. Acara tidak berhenti sampai di situ. Masih ada hadiah Natal lainnya dari seorang sponsor Adikku Sayang yang hari itu dibagikan, yaitu sepasang sepatu. Setelah itu, Pastor Daniel Henrata memberikan piala bagi murid Adikku Sayang dari Center Tol Timur, yaitu Feby Natasha, yang menang dalam kategori Murid Adikku Sayang Paling Rajin tahun ajaran 2015 sampai 2016. Kami bersukacita sekali dapat menyaksikan kebahagiaan di wajah murid-murid Adikku Sayang pada hari itu. Terima kasih kepada setiap sponsor serta partner dari Yayasan Anugerah Presindo yang telah membantu mewujudkan eduwisata Adikku Sayang 2016. Sehingga mereka dapat dengan percaya diri menghadapi tahun yang baru di semester yang baru. Setiap pemberian Anda sangat berarti untuk menunjang mimpi-mimpi mereka. Bersama, kita dapat membangun negeri dan memberkati generasi. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan bersama.
persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Oh, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Randy, apa kabar? Selamat datang di Good News Program. Ya, puji Tuhan. Randy Aprilio. Suaranya bagus ya. Terima kasih. Ya. Nah, mau bertanya-tanya sama Randy nih. Memang dari kecil hobinya menyanyi? Iya, puji Tuhan. Bang, sebenarnya karena kondisi lingkungan juga ya, karena keluarga besar semua rata-rata bisa nyanyi semua.
dan ya mungkin Tuhan udah kasih anugerah itu, akhirnya ya memang dari dulu kalau misalnya ditanya cita-cita yang mau jadi apa, jadi penyanyi sih sebenarnya. Oh. Iya. Sekarang boleh tahu Randy ini usianya berapa? Sekarang 19 tahun. Oh, oke. Iya. Masih kuliah? Iya, atau- masih kuliah. Oke, ngambil jurusan apa dan kuliah di mana? Aku di Universitas Negeri Jakarta, Oke. Fakultas Bahasa dan Seni Sastra Inggris. Oke, dan cita-cita kamu sekarang masih tetap ingin jadi penyanyi? Masih ingin jadi penyanyi Oke. untuk di bidang non akademis. Kalau untuk yang akademisnya beda lagi. Apa yang kamu cita-citakan? Cita-citanya pengen banget jadi duta besar. Duta besar. Oke, duta besar kerajaan sorga atau? Salah satunya. Ya, boleh tahu kenapa kamu ingin jadi duta besar? Banyak sekali kayak tenaga kerja kita yang dihukum mati di luar negeri atau ada beberapa budaya-budaya Indonesia atau warisan-warisan Indonesia dari dulu yang diakui oleh negara lain. Iya. Dan itu mungkin salah satu apa ya yang jadi kerinduan saya pribadi untuk setidaknya at least bisa mengurangi kejadian-kejadian seperti itu. Nice. Oke, Ya. misi yang mulia. Good. Nah, soal menyanyi, saya dengar si Randy ini pernah ikut salah satu ajang pencari bakat ya. Iya. Bisa diceritakan nih tahun berapa dan Jadi waktu itu tahun 2000, pertengahan tahun 2014 sampai akhir tahun 2014, aku waktu itu sempat ikut salah satu ajang pencarian bakat bernyanyi di salah satu stasiun televisi swasta. Dan ya puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan, Tuhan Yesus bawa sampai babak live show 14 besar waktu itu. Oke, dari berapa orang yang ikut? Dari waktu itu total audisi sih hampir 5.000-an. Wow. Yang akhirnya kesaring-saring lagi sampai sekitar 80 peserta gitu. Ya. Akhirnya sampai ke live show 14 finalis. Wow, oke. Nah. Nah, kalau kamu menyanyi di depan begitu banyak orang gitu, kamu merasa nervous nggak? Pasti ya. Pasti Oke. pasti nervous karena bahkan penyanyi-penyanyi yang sudah profesional juga masih Masih sering nervous. nervous. Nah, apa yang kiat kamu lakukan supaya tiba-tiba suaranya nggak out of tune gitu? Misalnya do-nya do rendah atau keluarnya re atau dan yang lain-lain misalnya gitu. Kadang-kadang kan ada suara gitu ya. Nah, gimana? Sebenarnya lebih ke teknis, mungkin kalau misalnya sebelum nyanyi di belakang panggung atau di belakang stage apa ya? Kayak warming up gitu sih. Ya, Kayak oke. pemanasan gitu. Solvisasinya. Iya, gitu. Dan pastinya materinya juga harus udah bisa dikuasain gitu sih sebelumnya. Good. Oke. Dan pelajaran berharga apa yang Randy dapatkan waktu mengikuti ajang tersebut? Banyak banget sih, mungkin salah satunya adalah aku bisa ketemu sama expert-expert di luar sana dan apa ya, sesama finalis juga sebenarnya menginspirasi. Jadi aku banyak belajar dari finalis juga gitu. Itu sih banyak banget. Bagaimana bisa menjadi penyanyi yang profesional gitu. Bagaimana kerja mereka di belakang panggung gitu. Good. Oke, Terima ya. kasih ya udah mampir di Good News Oke. Program ya. Oke, Ya, good. tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Daripada kita takut ngeluarin uang, tapi ternyata itu rencana Tuhan. Masih bersama kami di Good News Program. Topik kita hari ini kita berbicara tentang sampai ke ujung bumi. Ya, kembali kepada Pak Darmadi. Pak, mau bertanya, kami dengar-dengarnya katanya di gereja Bapak itu kan solid banget gitu. Ada yang namanya tim 7, ada yang namanya tim 13. Ini apa Pak? Bisa ceritakan tolong Pak? Sebetulnya bukan masalah 7 dan 13-nya, Iya. tapi itu kebetulan aja jumlahnya seperti itu. Jadi memang kami melihat bahwa di gereja itu pengelolaan keuangan dan juga pelayanan misi itu harus di-manage dengan cara Alkitab. Cara Alkitab. Nah, satu hari beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu, saya juga di dalam keputusan itu, saya percaya bahwa walaupun saya pemimpin, tetapi tidak pernah saya itu selalu benar. Saya memastikan bahwa keputusan kita itu harus dipimpin Roh Tuhan. Bagaimana kita tahu dipimpin Roh Tuhan? Salah satunya tentu saja ada konfirmasi dari rekan-rekan. Ya. Jadi makanya di kepemimpinan kami itu lebih kepemimpinan majemuk, tidak kepemimpinan tunggal. Dan kami selalu mengkonfirmasi apa yang kita dapat. Nah, termasuk di dalam pengelolaan keuangan.
dan juga pelayanan misi. Karena misi ini kan banyak sekali hubungannya dengan keuangan, dengan mengeluarkan uang dan lain sebagainya. Nah, kami tidaklah mau berkonsep, ada prinsip lagi, kita tidak mau berkonsep dengan prosedur, ya. Karena Roh Kudus itu bertentangan dengan prosedur. Kalau kita sudah berpikir prosedur, SOP, ya, kebijakan-kebijakan, manajemen itu menjadi pemimpin, pasti Roh Kudus itu akan turun. Nah, pemimpin itu harus Roh Kudus, karena Tuhan berkata demikian, orang yang dipimpin Roh Tuhan itu akan masuk dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau kita mau benar, ya kita harus dipimpin Roh Tuhan. Kita nggak boleh dipimpin oleh manajemen, tidak boleh dipimpin oleh SOP, segala pakem-pakem yang ada. Ini padahal orang manajemen loh ini. Ya, tapi kan kontradiksi banget dengan apa Iya. yang anak Tuhan. Oh gitu ya. Pak, tapi kalau sebuah organisasi tidak ada SOP-nya nanti tidak berantakan cara menjalankannya. SOP harus menolong saja. Oke. Tidak boleh menjadi pemimpin. Oke. Di tempat kami ada pertanggungjawaban keuangan, ada dan lain sebagainya, ya, ada proses. Tetapi decision tidak boleh atas itu. Decision adalah Roh Tuhan. Setelah contohnya kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, mengeluarkan uang, baru prosesnya. Tapi keputusan dilakukan dengan apa yang Tuhan Jadi taruh. keputusan diambil tidak berdasarkan SOP. Iya. Iya, oke. Nah, Kalau untuk tim 7 tugasnya apa, Pak? Nah, tim 7 ini saya sebut tim yang keuangan, ya. Keuangan. Jadi ini kami di gereja kami ada 3 pemimpin, ya, yang disebut penatua. Saya dengan satu Pak Hong namanya dan Pak Jeff, 3 orang itu, ya. Nah, tetapi kami percaya di dalam, dan ini yang 2 terutama profesional gitu, ya. Dan kami bekerja, kami punya pemimpin lain yang cinta Tuhan juga, orang-orang yang profesional juga. Dan waktu itu saya bersama pemimpin Pak Hong ini ditaruh Tuhan untuk menetapkan beberapa orang gitu. Nah, cara menetapkannya kita cuma doa saja, doa, dan kita melihat karakter, kita melihat selama hidup bersama kita, selama pelayanan, orang-orang yang betul-betul cinta Tuhan dan kesetiaannya teruji, dan karakter dan cara berpikirnya juga kita percaya sudah sama dengan kita, yaitu berpikir firman. Nah, oleh sebab itu saya cuma mengusulkan dan biasanya confirm. Bagaimana dengan Bapak A, Bapak B, Bapak C, ini menjadi bagian dari orang yang bisa memutuskan keuangan. Dan ketika kita berdua confirm gitu, ya, ya kita tetapkan aja langsung. Ini berketetapan dengan keputusan internal gereja atau termasuk di luar gereja? Oh, di luar gereja, Termasuk di luar memutuskan gereja. keuangan. Iya, oke. Dan setelah kita ada 7 orang ini, kebetulan karena kita semua profesional dan businessman, jadi kita sudah menetapkan bahwa 2 orang sudah boleh memutuskan berapapun. 2 orang sudah mayoritas Memutuskan gitu, Pak. mayoritas. Dan tidak harus kami. 2 dari 7 ya? Dari 7. Jadi Itu kalau sudah masuk quorum ya, biasanya kan 2/3. kita nggak mengenal quorum lah, pokoknya 2 orang Tuhan taruh hati untuk berkata iya tentang Iya. sesuatu. 2 itu orang Tuhan konfirmasi. hadir. Ya, itu udah Iya, ketetapan. iya. Dan tidak harus kami. Iya. Dan sering di dalam begini loh, ketika kita memutuskan sebuah pelayanan, kadang-kadang yang dikasih hati, contohnya Debbie gitu ya, saya belum tentu dikasih hati. Tapi bukan berarti kalau saya pemimpin nggak dikasih hati, itu apa yang dikasih hati ke Bu Debbie itu salah. Enggak kan? Nah, jadi kalau Bu Debbie punya satu hati untuk melayani sesuatu dan membutuhkan keuangan, ya biasanya kita taruh di WA group. Saya sebagai pemimpin kadang-kadang mungkin merasa nggak punya hati, tetapi teman yang lain merasa, oh ini Bagus. punya hati. Nah, biasanya kalau berdua sudah oke, oh ya udah silakan. Berarti Tuhan memang taruh di situ. Tidak ditaruh kepada saya, walaupun saya ini pemimpin. Dan tidak punya hak veto? Enggak. Oh, biasanya hak veto cuman saya, biasanya kita bukan hak veto lah. Tapi kita kadang-kadang saya memberi opini. Oke. Tapi kalau yang berdua kekeh ya tetap jalan. Oke. Karena itu sebuah kesepakatan. Kalaupun saya contohnya kurang setuju gitu Iya, ya. iya. Saya cuma memberi opini, apa enggak lebih baik begini. Tapi kita sudah sepakat. Enggak, Pak, kami punya hati begini, punya hati, ya tetap jalan. Wow. Dan saya punya keyakinan, apakah mungkin salah? Bisa. Tapi saya punya keyakinan begini, kalau salah ya paling rugi uang itu kan. Itu uang itu ya sudah, gitu Wow, ya sudah. Bapak yang berarti berikutnya. besar berarti ya? Enggak. Daripada kita takut ngeluarin uang, tapi ternyata itu rencana Tuhan. Jadi lebih baik berbuat kesalahan. Lebih baik kalau umpamanya itu ternyata pelayanan yang akhirnya berakhir tidak baik, umpamanya tidak jalan atau apa, kita paling merasa rugi uang. Tapi paling nggak kalau- sudah dicoba gitu ya? Tapi kan sebaliknya, kalau itu ternyata Maju, berkembang, ya. enggak, bukan. Ternyata hati Tuhan, Oke. kita
sayang uang, Ya. oh itu lebih parah ya pelayanan. Oke, kita akan belajar lebih dalam lagi. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa ada rencana Tuhan, sehingga apa yang Dia katakan sampai ke ujung bumi ini memang perlu dilakukan, dan ini tanggung jawab daripada setiap anak-anak Tuhan ya. Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Pak, kalau keputusannya salah bagaimana? Yes. Nah, gereja itu selalu juga berputus untung rugi, duitnya wis gitu-gitu. Ini salah. Sampai ke ujung bumi hanya di Good News Program. Bersama dengan kami ada Pak Darmadi Sutanto yang menjelaskan tentang bagaimana membentuk sebuah pelayanan sehingga mereka punya satu dinamika yang luar biasa, memberkati tubuh Kristus ya Pak. Nah tadi Bapak cerita tentang tim 7, sekarang tim 13 Pak. Apa yang dimaksud dengan tim 13? Ya ini juga bukan 13-nya sekali lagi ya. Bukan mungkin mengenai bisa, angkanya, bukan formulanya bisa ya. nanti jadi 14, 15, 16 atau jadi 10 atau 9 ya. Satu hari ketika kita melayani gereja ini melayani keluar dengan luar biasa, maksudnya begitu banyak hal yang kita lakukan. Kami sempat juga mendapatkan biasalah jemaat juga suka bilang kalau yang di dalam bagaimana gitu kan, kita kok lebih fokus keluar. Nah Tuhan taruh akhirnya seperti ketika di Kisah Rasul dikatakan bahwa orang mulai ngeluh, janda-janda mulai mengeluh gitu, sehingga dipilihlah Stefanus dan 7 orang dan 6 orang yang lain ya. Jadi saya bilang oke, Tuhan untuk melayani jemaat ke dalam apa yang harus saya lakukan. Itu tiba-tiba masuk dan di situ jelas dikatakan Stefanus dan teman-temannya itu dipilih karena terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Jadi ada 3 kriteria, harus terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Nah kembali lagi seperti tadi saya berbicara dengan teman penatua. Ya saya kira kita ini orang-orang profesional kurang bisa memperhatikan jemaat dengan detail dengan baik. Ini harus dilakukan bersama-sama ya oleh banyak orang, oleh banyak pemimpin dan bahkan di komsel-komsel, di komunitas-komunitas sel. Singkat cerita akhirnya kita sepakati untuk menunjuk banyak orang lagi gitu ya untuk khusus memperhatikan jemaat. Nah jadi kita mulai nulis nama siapa yang terkenal baik. Ya, hati kita penuh roh dan nikmat. Ya, penuh roh itu adalah orang-orang yang punya karakter Kristus, yang kita tahu kesetiaannya dan lain sebagainya. Singkat cerita, terpilih 13 orang itu dan yang 7 tadi termasuk di dalamnya. Nah, itu pekerjaannya adalah memperhatikan jemaat. Memperhatikan jemaat itu dalam konteks hal ini adalah apapun keperluan jemaat. Kalau ini 1 orang saja sudah boleh memutuskan. Oh, gitu. Contohnya, ya kalau ada orang sakit, ya kita kan sering bercanda tuh ya kalau di pelayanan gereja gitu ya, udah sakit ya kita doakan, tapi dia harus masuk rumah sakit. Ya nunggu rapat dulu ya, nanti baru kita dukung ya kan. Ketika sudah rapat selesai udah meninggal dunia. Nah, sangat penting ya. Momen itu sangat penting untuk menunjukkan kasih Kristus. Ya, kadang-kadang bukan besarnya, tetapi besarnya berapa kita dukung, tapi momen itu sangat penting. Ketika orang membutuhkan harus kita jawab. Ya, segala proses prosedur itu menghilangkan kasih. Itu saya bilang hukum proses prosedur menghilangkan kasih. Ya. Saya ingat dulu kalau saya minta uang saku kepada orang tua kadang-kadang sulit gitu ya. Ya, akhirnya dapat. Tapi ketika sulitnya 1 jam itu dan akhirnya dapat sudah nggak bersyukur lagi. Isinya jengkel. Padahal tetap dapat loh uang sakunya. Tapi ketika kita membutuhkan dan ada orang memberi, 1000 perak pun akan membuat kita nangis. Karena ketika saat membutuhkan kok ada orang ngasih. Jadi momen itu sangat penting. Nah gereja itu harus memancarkan kasih sedemikian. Makanya proses prosedur buat saya itu harus di bawah. Tidak boleh menjadi ini. Nah 13 orang ini kalau menemukan orang yang perlu ditolong, dia bisa memutuskan berapapun. Berapapun. Contohnya ada orang sakit, dia besuk, dia doakan dan perlu ke rumah sakit. Dia punya otoritas berkata pergi ke rumah sakit berapapun kita akan bayar. Cepat pergi. Nah momen keputusan itu akan dirasakan kasih oleh siapapun yang sakit. Boleh tahu nggak Pak, berapa banyak yang paling mahal nih kalau ada jemaat sakit yang pernah mungkin gereja harus bayarkan untuk menunjukkan kasih itu? Yang diputuskan oleh 1 orang? Yes. 35 juta. Dan pada waktu memutuskannya itu orangnya takut. Dia bagian dari 13 itu, ya. Dan dia konsultasi sama saya. Dan saya tidak mengenal orang yang ditolong, yang mau ditolong. Saya bilang, kalau kamu tanya saya bilang tidak.
Kenapa? Saya nggak dapat hati untuk menolong itu. Saya nggak kenal orang tersebut. Bahkan kalau enggak bukan jemaat. Orang sebut, tapi jemaat juga kalau nggak salah. Tapi saya waktu itu belum kenal. Dan proses sakitnya saya nggak tahu. Proses kesulitannya saya nggak tahu. Yang tahu dia, karena dia pemimpin komunitasnya. Biasanya kan kalau mau dibantu kan harus setia dulu di share group, Pak. Terus Oh, kemudian nggak harus ada. dibaptis, kartu Nggak. jemaat, KAJ ada nggak? Nggak ada. Terus kemudian sudah setia ngikut 12 kali ibadah belum? Iya. Kenapa enggak ada? Makanya di tempat kami saya didik jangan iri. I see. Kita ada juga orang yang kita bantu sekolahnya anaknya umpamanya. Ya. Ya. Tapi bukan berarti seluruh jemaat saya bantu sekolah anaknya. Banyak yang suka iri, Pak, kalau dia dibantu kenapa saya enggak? Iya, Saya apa bilang, kriteria? saya jawabannya simple, Pak. Tuhan nggak suruh bantu kamu. Karena dipimpin roh Tuhan itu. Wow. Jadi kalau dipimpin roh Tuhan, saya cuma simple. Orang yang Tuhan tunjukkan untuk kita tolong, itu pasti keluar belas kasihan dari antara salah satu di antara kita. Nggak harus saya. Ya. Ya, ada belas Ya. kasihan. Jadi kalau semua orang harus disekolahkan, orang yang miskin, itu berarti prosedur lagi. Kalau prosedur lagi nggak ada love dan bukan dipimpin Tuhan. Nah, kalau dipimpin Tuhan, itu mungkin orang yang nggak terlalu miskin juga kita perlu bantu, kita bantu. Karena Tuhan suruh, nggak tahu Tuhan belas kasihan. Timbulnya tidak harus dari saya makanya. Ya. Makanya tadi Dan cerita ini menggunakan keuangan gereja ya, Pak? Bukan keuangan dari 13 orang ini ya? gereja. Jadi 13 orang ini punya kuasa untuk Terhadap boleh orang. mewakili gereja, bertindak, berkarya untuk menolong orang-orang jemaat Ya. terutama ya yang memerlukan. Jadi ada tim internal untuk tim pemerhati internal dan tim pemerhati eksternal. Selalu pertanyaannya pasti begini, boleh saya tambahkan ya? boleh. Pak, kalau keputusannya salah bagaimana? Yes. Nah, gereja itu selalu juga berputus untung rugi, duitnya wis gitu-gitu. Ini salah. Ya, saya cuma simple jawaban seperti itu. Orang bisa membuat kesalahan nggak? Bisa. Bisa. Ya, bisa nggak berhikmat nggak? Bisa. Walaupun orang saya pun bisa nggak berhikmat, saya pun bisa emosi, bisa segala macam. Simple buat saya. Kalau dia udah melakukan keputusan beberapa, kita evaluasi mungkin setiap 3 bulan, 6 bulan kita duduk. Dan ternyata beberapa orang contohnya, tapi tidak terjadi sampai hari ini. Yes. Tapi seandainya terjadi dia memutuskan sekali, mungkin kita kasih tahu kayaknya kurang berhikmat deh keputusanmu. Yang kedua kali kayaknya kamu keputusannya ego deh, karena itu saudaramu dan lain sebagainya. Dan dia tidak berubah, gampang kok cabut aja otoritasnya. Ganti orang lain. Ya belum tentu diganti kalau nggak ada lain, tapi cabut saja otoritasnya. Jadi itu persiapan-persiapan yang bisa dilakukan Dan apabila- saya tidak pernah berpikir, Ya. oh berarti yang 2 kesalahan itu rugi dong. Enggak. Jangan sampai kita nanti berpikir rugi, malah yang betul-betul dari Tuhan kita nggak tolong. Ya. Lagi-lagi kita nggak mau kehilangan momentumnya Tuhan. Nggak boleh. Tasya, Tidak silakan. cemu-cemu berbuat baik ya Pak ya. Oke, nah pemirsa sebelum kita break sejenak ada sebuah doa yang sudah terjawab dari seorang saudara kita di Sulawesi Utara yang setelah didoakan oleh tim doa kembali mengirimkan SMS dan berkata demikian. Shalom, puji Tuhan, saya berterima kasih atas doa Bapak Ibu sehingga anak saya yang lagi hamil bisa pulih kembali dan cucu saya yang sedang dalam kandungan juga sehat dan baik-baik saja. Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan pemirsa. Masih adakah di antara Anda yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami pemirsa hanya di Good News Program. Kalau soal duit kita sudah menang. Kalau menurut saya itu orang bisa disebut rohani benar. Amin. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Sampai ke ujung bumi di Good News Program, langsung kita kembali ke narasumber kita. Nah, Pak Darmadi, apakah setiap gereja perlu untuk punya tim 7 jam dan tim 13 seperti yang Bapak bentuk di gereja Bapak? Kalau misalkan perlu, setelah berapa lama gereja itu didirikan baru
boleh mempersiapkan tim seperti ini? Sebetulnya perlu atau tidaknya itu tergantung kemauan kita mau mengekspresikan firman Tuhan dan ikut benar-benar menjadi gereja seperti yang Tuhan mau. Ya, jadi di tempat kami kebetulan seperti itu prosesnya. Tetapi sebenarnya esensinya adalah kita mau menjadi gereja yang betul-betul seperti di dalam firman Tuhan, apa yang Tuhan mau. Itu yang saya selalu doakan supaya gereja kami itu selalu menjadi seperti yang betul-betul Tuhan Yesus ajarkan dan Tuhan mau. Nah, kami mendapatkannya dengan cara demikian di dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan pelayanan. Kalau kita bicara melatih, saya sebetulnya tidak spesifik melatih ya. Ini semua berjalan melalui pelayanan kita selama 20 tahun. Itu adalah keteladanan, prinsip-prinsip nilai yang kita praktekkan, ya tentu saja dari saya, dari pemimpin yang lain, yang akhirnya secara tidak sadar sebetulnya itu terbentuk kepada pemimpin-pemimpin yang lain, prinsip-prinsip mengenai keuangan, prinsip-prinsip mengenai pelayanan gitu ya. Sehingga ketika Tuhan taruh soal 7 orang tadi atau 13 orang tadi itu kita tidak terlalu sulit dan orangnya seperti sudah siap. Nah, kalau ditanya kalau gitu perlu berapa lama? Menurut saya percaya di setiap gereja itu semua orang cinta Tuhan gitu ya. Sebetulnya anytime, yang penting kita memang punya kerinduan, punya iman, punya kemauan betul-betul mau menjadi gereja seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Jadi patokannya itu ya Pak ya. Kalau jadi gereja seperti yang kita pikirin, kita pasti melenceng. Apalagi kalau kita jadi gereja yang pengennya cuma nyenengin jemaat tambah banyak. Jadi sering kita di-drive oleh jemaat. Khotbahnya kurang nggak enak, kita cari yang enak. Khotbahnya kurang lucu, kita dulu. Yang cari yang lucu. Hari-hari kepanjangan, cari yang pendek. Nah, betul. Hari ini saya miris loh. Ya, saya beberapa kali kalau pelayanan saya itu kaget. Saya baru duduk sudah bilang, "Pak, jangan lebih 30 menit ya firman Tuhan." Ya, terus saya nanya, "Kenapa 30 menit?" Karena jemaat di sini nggak suka kalau ibadah lebih dari 1 jam atau 1,5 jam. Jadi di-drive oleh yang dimaui jemaat. Saya bilang kalau di tempat saya cuma 1 orang khotbah ke 1 orang ya nggak apa-apa, yang lain pulang silahkan. Gitu. Kita harus di-drive oleh Roh Tuhan, bukan oleh maunya jemaat. Jadi gereja cuma maunya populer, orangnya banyak. Nah, kalau kita punya kerinduan seperti itu, saya pikir Tuhan tuntun dengan cara macam-macam ya. Mungkin kalau di saya model orang 7, 13 ya. Tetapi kita akan dipimpin Tuhan kalau punya kerinduan seperti itu. Tapi memang perlu iman. Apalagi udah unsurnya uang. Iya. Ya, perlu iman. Dan sebenarnya tes terakhir kerohanian kita ini ya. Kalau saya ya enggak ada di dalam firman Tuhan. Walaupun di firman Tuhan jelas ngomong aku membandingkan diri sama Mamon. Iya. Tapi kalau buat saya simpel lah. Tes terakhir kerohanian kita nih. Tes terakhir nih, kita kan sudah hebat khotbah di mana-mana, good news hebat. Tes terakhir soal duit aja. Kalau soal duit kita sudah menang. Kalau menurut saya itu orang bisa disebut rohani benar. Amin. Tapi kalau belum soal duit kok jangan teori. Kagum. Jangan kagum dulu lah. Khotbahnya hebat, ininya hebat, jemaatnya banyak, jangan kagum dulu. Oke, well, tapi itu saya ya. Thank you Pak Darmadi. Di tengah-tengah kesibukannya masih bisa meluangkan waktu di Kudus program. Kami sangat diberkati. Terima kasih ya. Oke, next time, hopefully there will be another time. Ya. Oke, puji Tuhan. Saudara sekalian, kita belajar sesuatu ya. Menarik sekali. Memang betul wujud tindakan kasih ini perlu kita tunjukkan gitu ya. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau kita bisa bahkan punya begitu banyak mujizat yang dapat kita lakukan tapi kita nggak punya kasih, maka Rasul Paulus menyamakan bahwa kita seperti gong yang nyaring bunyinya. Coba lihat bersama-sama dengan kita dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28 ya. Saya senang sekali membaca kitab Kisah Para Rasul karena ini adalah wujud nyata daripada gereja mula-mula, bagaimana dinamika daripada Roh Kudus itu kental banget ya. Nah, di dalam ayat ini firman Tuhan berkata, Kisah 17 ayat 28, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga ya. Saya suka sekali ayat ini. Di dalam Alkitab dikatakan dengan sangat luar biasa sekali, di dalam Dia kita hidup. Bagaimana dengan hidup Anda? Saya percaya hidup Anda dan hidup saya ini ditentukan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin ya. Kita bergerak. Pada waktu kita bisa bergerak ya, Anda mungkin adalah pengusaha, mungkin Anda profesional, mungkin Anda murid sekolah, mungkin Anda hamba Tuhan seperti kami ya. Pada waktu Anda bergerak, saya percaya bahwa motor penggerak utama atau motivasi terbesar di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan bukan profit,
ya, tetapi adalah bagaimana nama Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus, dipermuliakan. Ini penting sekali. Dan kemudian kita ada. Keberadaan kita, firman Tuhan menjanjikan kepada kita, kamu adalah kepala dan bukan ekor, naik dan tidak turun. Dan kamu akan memberikan pinjaman dan bahkan kamu tidak meminjam. Ini adalah suatu keberadaan bahwa kita ada. Saya percaya bahwa orang Kristen itu ada untuk diberkati. Dan tujuannya supaya kita diberkati, supaya kita dapat menjadi saluran berkat. Banyak contoh pemirsa sekalian. Di depan rumah Anda saya yakin mungkin Anda pernah melihat saluran air, ya, atau mungkin Anda punya akuarium. Kalau di akuarium itu tidak ada filternya, tidak ada proses recycling system daripada air, atau di selokan itu air nggak mengalir. Tampung terus di dalam pakaian rumah Anda, di dalam lemari baju Anda, tampung terus, beli baju terus, ya. Semuanya akan penuh dan akan berantakan. Akuarium itu akan menjadi bibit sarang nyamuk, ya. Dan kemudian selokan itu akan mulai berlumut. Pada waktu saya pelayanan misi ke pedalaman, ya, ke Sulawesi Tengah, terutama ke rumah kami Pondok Kasih Anugerah di Uwetuwu, melewati banyak sungai-sungai besar, ya. Pada waktu di sungai-sungai yang besar tuh airnya deras banget, mengalir. Dan guess what? Tidak ada lumut yang tumbuh di sana. Tidak ada sarang penyakit tumbuh di sana. Bahkan kalau saya berjalan lama, kehabisan air minum, saya berani, perut saya ini sangat sensitif banget. Saya berani bahkan tanpa filter, saya ambil air itu, saya minum langsung, dan saya tidak sakit perut. Karena di sana tidak ada sarang penyakit, ya. Seperti yang telah dikatakan oleh pujaga-pujagamu, sebab kita adalah keturunan daripada Tuhan juga. Anda dan saya keturunan daripada Tuhan. Oleh karena itu mari kita, anak-anak Tuhan, keturunan-keturunan yang maha tinggi. Anda adalah perwakilan daripada kerajaan surga. Mari kita menjadi alat pamer, duta besar yang Tuhan mau pakai untuk menjadi perpanjangan tangan. Bagaimana kasih Kristus itu dinyatakan dalam kehidupan kita, ya. Bukankah kita sudah terpanggil untuk menjadi alat supaya kerajaan Kristus diberitakan? Ingat baik-baik, misi daripada kerajaan surga adalah Bapa tidak menginginkan satu orang pun di dunia ini untuk binasa. Nah, satu-satunya cara yaitu kita harus menjadi orang-orang yang bersedia baik diutus ataupun mengutus orang-orang yang punya hati, yang rela bekerja, mau menerima panggilan sampai ke ujung bumi. Dan realita yang terbaik adalah pada waktu Anda mau melepaskan keuangan, berkat-berkat, jasmani, lepaskan keuangan Anda, jangan ragu-ragu untuk menabur. Saya percaya ladang Tuhan ini sudah menguning, tetapi penuainya tidak banyak. Karena apa? Di sana sangat sukar sekali. Tetapi pada waktu ada orang-orang yang bisa menjadi efektif, pada waktu ada orang yang bersinergi, melepaskan keuangan, memberkati ladang-ladang misi, dan kemudian ada orang-orang yang melakukan, saya percaya ladang itu akan siap untuk dituai. Oke? Bagaimana dengan Anda? Anda diberkati dengan episode hari ini? Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk setiap orang yang sudah menyaksikan acara Good News. Kami mau menjadi bagian orang-orang yang diutus sampai ke ujung bumi. Mari pemirsa sekalian, kalau Anda tahu bahwa Tuhan berbicara kepada Anda, sekarang juga siapkan hatimu, siapkan dirimu. Baik Anda yang mengutus, siapkan untuk Anda melepaskan keuangan, berkati ladang-ladang misi itu. Ataupun Anda yang siap untuk diutus, jangan menoleh ke belakang. Karena Tuhan Yesus berkata, orang yang menoleh ke belakang tidak lagi layak untuk kerajaan Tuhan. Aku memberkati Anda di dalam nama Yesus. Mungkin Anda yang sudah selama ini menabur ke banyak tempat, aku memberkati setiap taburanmu yang bahkan Anda berikan kepada ladang-ladang misi dimanapun tempat itu, di gereja-gereja. Terima berkat Tuhan yang melimpah, kasih karunia yang tanpa batas, dan Anda akan dipakai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Amin, amin. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa, hanya untuk berjumpa dengan pemirsa kembali di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami serta subscribe di channel YouTube kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.